Bapa kami yang di surga, kudus namamu, datanglah kerajaanmu, jadi hendakmu. Tiada yang lebih berharga dari kasih-Mu, kekuasaan, kemuliaan, semua milik-Mu. Ku naikkan syukurku, ku angkat tanganku padamu, Yesusku. Ku berserah penuh. Tiada yang lebih berharga
power. Come into this place, fill our hearts with grace. Stir within us, let your spirit come to life. Christ reigns over us. Death has lost its power, as the risen King is here. God our Savior, here we worship you. Love has set us free. Through the valleys, to the victories, we will trust in you. Death has lost its power, as the risen King is here. It's always only Jesus. You're the way, the truth, the life. We surrender all to you. We surrender all to you. Now until forever, Christ more than enough for us. You reign above the earth. You reign above the
Hello the cause, welcome to our online service. Saya bersyukur kalau saudara ada dari sini dari minggu ke minggu. For your thirsty heart, hati yang haus dan lapar. Terima kasih saudara. Siapkan hati saudara, mari kita bertemu bersama-sama dengan kasih Tuhan. Hari ini dimanapun saudara berada, tangan Tuhan tidak terlalu pendek. Telinga Tuhan tidak tuli saudara. Dia mendengar, dia melihat, dan suaranya akan sampai ke dalam kehidupan saudara. Wherever you are. He loves you so much saudara. Mari kita mulai dengan dibuka dengan doa. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh bersama-sama duduk di bawah kaki Yesus. Hati kami siap. Pikiran kami siap Tuhan. Hati kami rindu akan Engkau. Seperti rusa rindu sungaimu. Demikianlah kami merindukan Engkau. Berbicara pada kami. Intim dengan kami. Embrace us today Tuhan. Kami berdoa, kami ada di bawah kaki-Mu hari ini. Karena kami rindu akan Engkau. Berkati setiap pribadi yang ada di rumah. Di dalam nama Yesus. Amin. Good morning, The Cause. Happy Sunday. Hope you're all doing okay. This morning, I want to extend the invitation to just enjoy His presence in our worship. Wherever you are and no matter what the situation is, this morning we want to raise a hallelujah. We're gonna keep singing and worshiping in the middle of the storm because I believe that worship is powerful, and that's why we're gonna sing even louder today. Are you ready, church? Come on. I raise a hallelujah in the presence of my enemies. I raise the hallelujah louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. I raise a hallelujah With everything inside of me, I raise a hallelujah. I will watch the darkness flee. Oh, I raise a hallelujah in the middle of the misery, I raise a hallelujah. fear you lost your hold on me. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. Come on, let's sing it together. Sing a little louder. Sing a little louder. Sing a little louder. Sing a little louder. Yeah, sing a little louder. Oh, sing a little louder. Sing a little louder. Sing a little louder. Sing a little louder. In the presence of my enemies. Sing a little louder. Louder than
middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear our praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear our praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. I raise a hallelujah. 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 Come on, we sing. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment when I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire and darkest nights. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Hey, your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good.
of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. Was an orphan, then you came, adopted me. You said, my child, would you call me your daddy? I once a broken till you came to my heart. You took all the pieces, made my heart whole again. How could this love so real, could this love show me Jesus? Jesus, there's no one like you. For God so loved the world that He gave His only Son, so whoever believes in Him will have everlasting life. For God so loved the world that He gave His only Son, so whoever believes in Him will not perish but have everlasting life. You asked me, love, would you take my hands forever? You know my answer, I want no one but you. How
Could this love so real, could this love show me Jesus? Jesus, there's no one like you. For God so loved the world that He gave His only Son, so whoever believes in Him will have everlasting life. For God so loved the world that He gave His only Son, so whoever believes in Him will not perish but have everlasting life. There is no gap that's too far to reach. The cross makes it clear that I am your dear. Love is your name, all heavens proclaim. You gave your life and carried me home. There is no gap that's too far to reach. The cross makes it clear that I am your dear. Love is your name, all heavens proclaim. You gave your life and carried me home. There is no gap that's too far to reach. The cross makes it clear that I am your dear. Love is your name, all heavens proclaim. You gave your life and carried me home. There is no gap that's too far to reach. The cross makes it clear that I am your dear. Love is your name, all heavens proclaim. Jesus Christ, for God so loved the world that He gave His only Son, so whoever believes in Him will have everlasting life. For God so loved the world that He gave His only Son, so whoever believes in Him will not perish but have everlasting life. Wow, thank you so much, worship team, for dedicating your time to serve us week after week after week. We're so honored and we're so privileged to have you serve with us. Sebelum saya go to our announcement and monthly giving, izinkan saya membagikan sebuah firman dari Matius 18 ayat 12 sampai 14. Dikatakan, bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Mungkin saudara sudah tidak asing lagi dengan keadaan yang kita sedang hadapi saat ini, nationally maupun globally. Semuanya dari COVID-19 to racism to economy downfalls, dan mungkin saudara merasa permasalahan pribadi saudara hanyalah setitik benih di antara begitu banyak masalah yang sedang terjadi di dunia ini. And my issue is probably not as big as their issue, not as important as the world issue.
Dan mungkin saya tidak seharusnya meminta Tuhan apa-apa saat ini karena Tuhan pasti sangat sibuk memikirkan dan taking care of the 99. Tapi if I can encourage you today, if you feel lost and you feel confused and you feel alone in the midst of this global mess, I want you to remember that you have a shepherd who leaves the 99 just to get to find you. Dari ratusan domba yang Tuhan punya, kamu tetap satu yang berharga di mata Tuhan. Dari begitu banyaknya masalah dunia, permasalahan pribadimu, keresahan hatimu tetap penting bagi gembalamu. There are billions and billions of His children in need right now. Tapi the beauty of our God is that He's the God that takes the time to care for the one, for you, for me, for your personal problem, for your personal battle. Dan sekalipun begitu banyak kebutuhan yang ada di dunia ini, He never takes His eyes off of your life. Dan kalau saudara memberi pada pagi hari ini, I want you to remember that your giving matters to God. Kenapa? Karena hatimu penting dan berharga bagi Tuhan. Amen. Kalau saudara ingin memberi monthly giving, saudara bisa melakukannya ke Bank Mandiri di GJKI The Cost di 165 005 000773. As you give today, can I pray with you this morning? Lord, we thank you, Father. We thank you that we serve such a personal God, that you're the God that cares not just for all of our needs, but you're the God that cares for my need. You're the God that cares for His need. You're the God that cares for her need. Dan kami percaya, Tuhan, as we give today, kami bukan hanya memberi sebagai masa, tapi kami memberi as your one and only child. We thank you, Lord. We're ready to receive more from you. In Jesus' name we pray. Amen. Hari ini saya sangat excited to inform you bahwa gereja kami sudah merilis a new single called Love Is Your Name, made by our beloved pastor's wife, Mariska Ang. It is such a beautiful song that talks about God's pursuing love even in your darkest night, a love that never gives up, a love that continues to pursue you, that is given to you before you can even do anything for God. Saya percaya lagu ini akan sangat memberkati saudara. Dan minggu depan kita juga akan ada online service as usual jam 10.30 di our YouTube channel. So don't forget, if you haven't subscribed, and set a reminder so that you won't miss it. Bagi saudara yang punya anak-anak, kita juga provide Sunday School service di The Cost Indonesia Kids. It's a different YouTube channel dan mulainya jam 9.30 pagi. So without further ado, let's welcome Pastor Indra as he's about to share the word this morning. I hope you enjoyed the worship. Saya khusus kali ini ingin berterima kasih kepada tim yang record minggu ini. There was a technical issue di tengah-tengah minggu ini, di mana semua file yang telah direcord untuk praise and worship itu hilang dari kamera, sehingga dari the memory card, sehingga mereka harus mengulang. Mereka mengulang hari Rabu, saudara, dari jam 7, jam 8 malam sampai jam 12 malam, mengulang kembali the worship. So I really want to thank your heart, your sacrifices. I'm inspired. I'm blessed by the worship team, the videographer, the sound team, dan setiap orang yang involved di dalam perjalanan ini. I just want to thank you so much. I really am blessed, saudara. Dalam kehidupan setiap saudara. Hari ini yang record khotbah ini adalah Dennis, and I want to thank Dennis juga untuk yang melayani bersama, the announcer juga yang datang dari minggu ke minggu to record, dan yang memainkan slide hari ini Christy, thank you so much. So I just want to thank every single one of you yang melayani dari minggu ke minggu. I really feel blessed by your life, saudara. Dan untuk setiap saudara bahkan yang ada di rumah mendengar tiap minggu, terima kasih udah sit at the feet of Jesus untuk belajar dan mendengar firman Tuhan. Saya percaya bahwa God will bless your heart, saudara, even today. Amen.
I don't feel better. Itu adalah judul khotbah saya minggu ini. Minggu lalu kita bicara mengenai Abraham, Ishak, dan Yakub yang walaupun mereka adalah orang-orang yang diberkati, tentunya mereka adalah bapak-bapak iman, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, tapi mereka mengalami famine. Jadi walaupun saudara hari-hari ini mengalami hal-hal yang buruk di sekitar saudara, situasi, jangan merasa saudara tidak di favor atau tidak di bless oleh Tuhan. Karena bahkan mereka pun mengalami famine di tempat mereka tinggal, saudara. God still favor them, God still bless them, saudara. Hari ini I want to talk about I don't feel better, saudara. Bahwa pernahkah saudara mengalami bahwa waktu saudara berjalan dalam kehidupan saudara, saudara merasa bahwa saudara seolah-olah berjalan di tempat. There is no progress. Nggak ada yang berubah. It's still the same job. It's still the same problem. It's still the same fight. It's still the same hurt. Dan saudara masih berjalan dan berjalan. You are back to square one. Saudara, you are walking in circle. Seolah-olah saudara mencoba hal yang ini belum berhasil, tahun depan saudara coba sesuatu yang lain belum berhasil, tapi saudara merasa apapun yang saudara lakukan percuma dan saudara sampai ke tempat yang sama. Saudara berdoa masih doa yang sama. It is okay kalau kita mendoa untuk hal-hal yang berbeda, tapi sometimes it is more tiring, saudara, untuk berdoa untuk hal yang sama, tapi masih juga sampai ke tempat yang tidak ada bedanya, saudara. You just don't feel better. You don't feel it is better, saudara. Kalau saudara pernah mengalami itu, saya mau ajak saudara sama-sama untuk melihat bangsa Israel. Mereka pada saat itu berkeliling di padang gurun untuk waktu yang lama. Mereka sampai ke tempat yang sama. Dari waktu ke waktu mereka ada di padang gurun yang sama, saudara. Berapa tahun? 40 tahun lamanya. Orang Israel berjalan melalui padang gurun sampai habis mati seluruh bangsa itu, yakni prajurit yang keluar dari Mesir yang tidak mendengarkan firman Tuhan. Karena pada saat itu hukum Taurat telah diberikan, saudara. Oke, mereka mengeluh setelah hukum Taurat diberikan, mereka mengeluh, maka mereka 40 tahun lamanya berjalan di padang gurun, saudara. Pada mereka itu Tuhan bersumpah bahwa Ia tidak akan mengizinkan mereka melihat negeri yang dijanjikan Tuhan. Dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Jadi mereka mendapatkan penghukuman di dalam hukum Taurat, saudara, karena keluhan mereka. Mereka berjalan seolah-olah tanpa tujuan. Mereka berjalan tanpa ada hasil. Mereka berjalan tanpa ada janji di depan mereka. Mereka berjalan tanpa melihat apapun berubah menjadi lebih baik. Mereka melihat pasir yang sama. Mereka melihat pegunungan yang sama. Mereka melihat kekeringan yang sama. Mereka tinggal di tenda yang sama. There was no progress. They were just walking and walking. Saudara, mereka berkeliling. Next. Kita balik berangkat ke padang gurun ke arah laut Teberau. Seperti yang difirmankan Tuhan kepadaku, lama kita berjalan keliling Savaf, saudara, di pegunungan Seir, saudara. Jadi mereka berkeliling di pegunungan yang sama untuk waktu yang lama. 2 tahun pertama mereka bukan karena penghukuman, Tuhan yang pimpin mereka. Tapi setelah 2 tahun, 38 tahun mereka hidup di dalam penghukuman Tuhan. 38 tahun itu mereka savaf, saudara. Mereka berkeliling, katakan bersama-sama, savaf, saudara. Mereka berkeliling, saudara, tanpa tujuan. Oleh karena itu saya mengerti ketika kita berjalan dan seolah-olah gak ada perubahan. Ketika kita berdoa seolah-olah nggak pernah dapat jawaban. Ketika hari ini masalah keuangan kita masih sama dengan 5 bulan lalu, masih sama dengan 2 tahun yang lalu. Kalau masalah relationship kita masih sama dengan 3 tahun yang lalu. Kalau masalah kehidupan kita masih sama dengan 4 tahun yang lalu. Saya mengerti kalau seringkali kita merasa apakah I am favored. Because things that do not get better, saudara. Apakah saya diberkati? Apakah Tuhan marah sama saya? Apakah saya nggak layak? Apakah ada yang salah dengan diri saya? Apakah saya kurang kudus? Apa yang kurang? Karena kita merasa seolah-olah God is distant, Tuhan tuh jauh. Memang seolah-olah karena kita tahu hal seperti ini terjadi pada Israel, bahwa mereka benar berjalan keliling karena penghukuman, dan kadang-kadang
itu bisa membuat kita berpikir bahwa mungkin there is something wrong sehingga saya nggak ada progres dalam kehidupan. There is something wrong with me atau what I do sehingga tidak ada progres. I don't feel better. Hari berhari berjalan, tetap I don't feel better. Yang kita alami adalah kita savaf. Kita hanya berjalan, berkeliling. If that is you today, I really wanna pray for you. I really wanna speak to this from my heart to you. Bahwa I want you to understand deeper, saudara. Dan I pray that God will truly bless you. Listen to this word, saudara, bahwa 40 tahun pun berakhir. Maka mereka masuk ke tanah perjanjian, saudara. Kota pertama yang harus mereka ambil adalah kota Yeriko, saudara. Tapi Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, saudara. Telah tertutup rapat karena orang Israel, nggak ada orang keluar, nggak ada orang masuk. Yeriko tuh kotanya, wallnya besar, pintu gerbangnya kokoh, orang Israel nggak bisa masuk, nggak bisa keluar, saudara. Tapi apa yang Tuhan bilang? Tuhan berfirman kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan tanganmu kepada tanganmu Yeriko ini, beserta dengan rajanya, pahlawan yang gagah perkasa, semuanya akan aku serahkan kepadamu. Kenapa? Karena hari penghukuman sudah habis. Setelah 40 tahun total, 2 tahun tambah 38 tahun, setelah itu tidak ada lagi penghukuman buat mereka. Udah selesai penghukuman, maka Tuhan serahkan tanah perjanjian, dimulai dari Yeriko kepada mereka. Caranya gimana? Haruslah kamu mengelilingi kota itu. Savaf. Sekali lagi katakan savaf. Mereka mengelilingi kota itu. Semua prajurit harus mengelilingi kota itu sekali saja. Demikian kamu harus perbuat selama 6 hari. Lalu next, di hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu. Savaf. Sedang para imam meniup sangkakala. Maka saudara apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak-sorai dengan suara yang nyaring. Maka tembok itu akan runtuh, saudara. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing lalu ke depan, saudara. Mereka harus datang ke depan, saudara. Apa yang Tuhan minta? Sekali lagi, untuk mendapatkan kota itu haruslah kamu next savaf, mengelilingi kota itu. Mengelilingi rasanya serupa, saudara. Savaf, waktu mereka mengelilingi padang gurun, it feels the same, saudara. Merasanya seolah-olah gak ada progres hari pertama. Hari kedua seolah-olah gak ada progres, saudara. Hari ketiga gak ada progres. Dan seringkali we can't help to feel, saudara, bahwa this is just the same. Untuk mereka, saudara, sama aja. Mereka berkeliling, rasanya sama dan serupa, saudara, dengan perjalanan mereka di padang gurun. Mereka hanya berjalan, berkeliling, tanpa lihat perbedaan. Tapi saudara, ada perbedaan, saudara. Karena saudara, waktu hari ke-7, maka Yeriko pun setelah mereka berkeliling 13 kali, saudara. Di hari ke-7, 7 kali, setiap hari 1 kali. Selama 13 kali setelah mereka keliling, maka mereka pun melihat tembok itu runtuh. Dan Tuhan berikan tanah perjanjian, kota pertama, Yeriko, pada mereka, saudara. Perasaannya boleh sama, saudara. Tapi kalau kamu tidak ada di dalam penghukuman, dengarkan, kalau kamu tidak ada di dalam dan di bawah penghukuman, walaupun rasanya seolah-olah kamu berkeliling, itu bukanlah penghakiman. Tapi berkeliling di luar penghukuman Tuhan, berkeliling di bawah berkat Tuhan, pasti membawakan hasil. Walaupun rasanya serupa, seolah-olah is just the same. Kami berkeliling gak lihat apa-apa. Besoknya kami keliling, kami gak lihat apa-apa. Mirip dengan padang gurun. Mungkin serupa, mungkin terlihat sama, tapi tidak sama, saudara. Tidak sama, saudara. Karena kalau Tuhan yang memberkati langkahmu, walaupun perasaanmu it doesn't get better, walaupun rasanya we are just walking in circle, tapi kalau ada berkat Tuhan di situ, you're walking in circle, membawakan saudara tanah perjanjian. You're walking in circle, bring you the promised land, saudara. Jadi hari ini I want you to know, saudara. Saudara mungkin merasa seperti berkeliling.
Tapi saudara, I don't want you to feel that you are cursed, that you are punished, that there is something wrong with you, that God is far away, bahwa Tuhan membenci saudara, gak suka dengan saudara. Jangan rasakan itu, karena mungkin rasanya serupa saudara berkeliling. Tapi kalau langkah-langkahmu diberkati oleh Tuhan, berkeliling pun menghasilkan sebuah hasil yang jauh dari yang dapat saudara bayangkan di hidup. Saudara lihat 2 tahun pertama. Saudara, this is new to me. Saudara perhatikan 2 tahun pertama. Ketika Firaun membiarkan bangsa itu pergi, saudara, maka Allah tidak menuntun mereka melalui jalan negeri orang Filistin. Ini pertama kali mereka keluar dari Mesir, saudara. Walaupun jalan ini paling dekat, Tuhan gak bawa mereka langsung ke negeri tanah perjanjian. Walaupun jalan paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa ini menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Apa yang Tuhan lakukan? Allah menuntun bangsa itu berputar, savaf, berkeliling, savaf, melalui jalan di padang gurun menuju laut Teberau. Jadi saudara, sebelum 38 tahun penghukuman, 2 tahun yang pertama Tuhan juga bawa mereka berputar. Tapi Tuhan bawa mereka berputar bukan karena Tuhan mau menghukum, tapi Tuhan bawa mereka berputar karena Tuhan, saudara, merasa mereka belum siap berperang, saudara. Jadi saudara perhatikan, ada perbedaannya, saudara. Tapi rasanya sama aja. Kita sama-sama padang gurun. Saya tahu dari mana saya tahu dari mana Tuhan akan memberikan saya tanah perjanjian. It feels the same. Tapi saudara lihat, 2 tahun mereka nggak dihukum oleh Tuhan. 38 tahun mereka ada di padang gurun karena penghakiman. Lalu mereka ke Yeriko. Sudah selesai penghakiman Tuhan. Mereka masuk tanah perjanjian. Saudara perhatikan, mereka berkeliling untuk apa? Untuk persiapan. Karena Tuhan bilang mereka belum siap berperang pada orang Filistin. Maka Tuhan bawa mereka berputar, berkeliling, savaf. 38 tahun mereka berkeliling, savaf. Karena apa? Karena ada penghukuman di dalam hukum Taurat, saudara. Atas keluhan mereka, Tuhan gak izinkan mereka melihat tanah perjanjian. Memang mereka gak ada tujuan jalan, saudara. Gak ada janji Tuhan. Mereka hanya berjalan dan berjalan dan berjalan, saudara. Tapi waktu penghakiman itu selesai, mereka dapat tanah perjanjian, kota pertama Yeriko. Mereka savaf, mereka berkeliling. Tapi mereka dapatkan kemenangan, saudara. Walaupun rasanya sama, rasanya hanya berjalan berkeliling, rasanya hanya berputar, rasanya you are walking in circle, rasanya gak ada perbedaan, saudara. Tapi ada bedanya, saudara. Karena kalau saudara gak ada di dalam penghukuman, either you are disiapkan atau saudara dibawakan kemenangan. Langkah-langkah saudara menjadi langkah-langkah yang berarti untuk mereka yang gak ada di dalam penghukuman Tuhan. Langkah-langkahnya berarti either untuk mempersiapkan atau untuk membawakan kemenangan untuk mereka yang tidak dihukum. Tapi sekarang untuk saudara, tidak ada lagi penghukuman bagi saudara, bagi orang yang ada di dalam Kristus Yesus. Sekali lagi, tidak ada penghukuman sekarang untuk kamu yang ada di dalam Kristus Yesus. Dan kalau tidak ada penghukuman untuk kamu, artinya walaupun saudara hari ini merasa gak ada progres, walaupun hari ini saudara rasanya berjalan berkeliling, walaupun hari ini rasanya saudara berjalan sama seperti 3 bulan yang lalu, rasanya saudara gak sampai kemana-mana, perasaannya you are savaf, saudara hanya berkeliling dan berkeliling, bukan berarti tidak ada kemajuan. Karena kalau bukan Tuhan sedang siapkan, Tuhan pasti sedang bawakan kemenangan. Karena tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi jangan merasa bahwa saudara tidak akan melihat janji Tuhan. Jangan merasa saudara nggak akan keadaan saudara tidak akan lebih baik. Karena kalau saudara tidak ada di dalam penghukuman, maka saudara sedang disiapkan atau sedang dibawakan kemenangan. Walaupun rasanya sama, hanya berjalan seolah-olah berputar. Tapi His favor, saudara, His favor turns our insignificant steps into a meaningful journey. Untuk saudara yang ada di dalam Kristus Yesus, you are favored. Saudara diberkati, diperkenan, nggak ada dalam penghukuman.
Jadi perjalananmu berbeda dengan perjalanan orang Israel selama 38 tahun. Saudara ada di dalam perjalanan yang berbeda. Setiap insignificant steps either menjadi persiapan, atau every insignificant step saudara menjadi persiapan untuk melihat kemenangan. His favor turns our insignificant steps into a meaningful journey. So for you who are trying hard every day, engkau bangun pagi hari, engkau coba untuk memperbaiki your relationship, your company, your business, your finance. Kau masih lihat hal yang sama tahun lalu. Do not give up, jangan menyerah. Karena walaupun engkau merasa you are survive, saudara, berjalan berkeliling tanpa tujuan, tapi karena kamu gak ada di dalam penghukuman, perjalanan berkeliling itu pun berarti Tuhan akan hargai setiap step kehidupan saudara. God loves you so much. Do not give up, church. Hari ini jangan menyerah di tengah-tengah keadaan ini, saudara. I know seringkali it's painful, saudara, waktu engkau berjalan di padang gurun, walaupun karena persiapan, tapi kita rasanya tetap sama. It is wilderness all the same, saudara. Kalau kita berjalan melihat kota yang besar gak pernah terbuka 1 hari, 2 hari, 3 hari, it feels useless, saudara. I know, saudara, you can feel it. You can feel that it is useless. It is the same. It is the same as the 38 years, but it is not the same karena you are not being judged, saudara. Gak sedang being punished by God. Dan kalau engkau gak sedang dihukum oleh Tuhan, maka Tuhan pasti ubah setiap langkah menjadi berarti di dalam Kristus Yesus. God bless your steps in the name of Jesus. So I pray for you and I bless you, and I want to tell you bahwa the Lord loves you so much, bahwa Jesus died, Yesus mati di kayu salib, saudara, to pay for your blessing, saudara. Yang percuma berteriak bukan saudara, tapi Yesus berteriak, God, Eli, Eli, lama sabachthani. Tidak didengar doanya, saudara. Dia berteriak, tidak ada jawaban, saudara. Hanya gelap jawabannya, saudara. Kenapa? Karena itu percuma. Tapi saudara, Yesus lakukan itu agar kita ketika berteriak tidak percuma. Kita ketika berdoa tidak percuma, saudara. Because He loves you, and even though you feel it's meaningless and you don't feel better, you don't feel it's gonna be better, saudara, I want you to know that is a lie. Karena Yesus sudah beli berkat saudara. You are favored, and there will be better days untuk kehidupan saudara di dalam nama Yesus. So what now? Apa yang harus kita perbuat? Okay, I don't feel better, tapi I know, okay, God gonna, walaupun rasanya berjalan begini, tapi okay, tapi I know God gonna give me something better. Tapi what do I have to do now? Orang Israel pada saat itu mereka gak pernah berperang. Mereka gak tahu cara dapat kota yang besar. Mereka gak pernah berperang, mereka gak pernah berperang dengan kota yang berkubu besar. Mereka belum pernah ambil sebuah benteng, saudara. Mereka gak pernah lakukan itu, saudara. Jadi bagaimana mereka bisa dapatkan sebuah benteng ini? Tuhan bilang apa? Saudara lihat, kamu mengelilingi kota itu, nanti kota itu akan diberikan. Oh, kalau berkeliling, saudara, mereka tahu caranya. Mereka udah lakukan itu selama 40 tahun. Banyak dari antara mereka mungkin 20 tahun, 30 tahun umurnya. Mereka udah lakukan itu seumur hidup mereka. Artinya Tuhan bilang sama mereka, untuk kota pertama ini, tugas kamu bukan lakukan sesuatu yang kamu gak bisa. Kamu lakukan aja, baik ya Tuhan. Kamu kelilingi kota Yeriko. Karena mengelilingi, berjalan berkeliling, mungkin salah satu yang mereka bisa, saudara, yang paling bisa. Kalau mengelilingi, kami sudah sering. Jadi saudara, Tuhan bilang, start where you are. Apa yang kamu bisa? Kami gak bisa berperang. Oke, berjalan bisa. Bisa, kamu berjalan, berkeliling. Maka orang Israel dapatkan kota pertama mereka. Gak dengan tombak, gak dengan hancurkan benteng, dengan peralatan yang mereka nggak punya dan nggak tahu cara pakainya, tapi mereka dapatkan kota pertama, runtuhkan tembok Yeriko dengan melakukan yang mereka sudah lakukan selama 30-40 tahun, saudara, lamanya. Hanya berjalan, berkeliling. Many of you saat ini
waktu saudara start again. Saudara dari tempat yang sama, you start again. You don't know how to start again. Saudara, langkah kecil apapun yang bisa saudara ambil. Ambil yang saudara bisa. Saudara, another phone call that you need to make. Another apology that you need to say. Maybe it is just going to work for another day, saudara. What you can do, saudara. Every small steps itu Tuhan berkati. They did not know how to destroy a wall, tapi they knew how to walk. Dan Tuhan bilang, so walk, jalanlah berkeliling. Bring to God all our weakness, all our imperfection, all our weak. Give kita yang broken, saudara. That is the only thing that God needs from us, to come to Him as we are. And God's gonna bless that too. Saudara, akhirnya Yeriko dan kota-kota berikutnya mereka dapatkan. Yosua adalah pemimpin mereka. Waktu Yosua udah selesai memenangkan tanah perjanjian yang seumur hidup dia, saudara, Yosua bawa orang Israel, saudara, mengumpulkan semua suku orang Israel di mana? Di Sikem, saudara. Dia kumpulkan orang-orang di Sikem, saudara. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepala, para hakim, para pengatur pasukan. Mereka semua berdiri di hadapan Allah di Sikem, saudara. Demikianlah kuberikan kepadamu, kata Yosua, negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah, dan kota-kota yang tidak kamu dirikan. Padahal mereka dulu harus berperang ya, tapi kata Tuhan tidak bersusah-susah. Ternyata Tuhan tahu memang terlihat susah, tapi saudara, untuk mendirikan kota dari nol ternyata mungkin pada saat itu jauh lebih susah, saudara. Tuhan tahu kok, you want this, tapi God wants to give you this. Seringkali kita nggak ngerti, saudara. We feel like, why do we have to go to war? Tapi Tuhan bilang, if you build from zero, it's gonna take hundreds of years. Tapi Tuhan beri mereka dengan waktu yang jauh lebih cepat, saudara. Tapi kamulah yang diam di dalamnya. Kebun-kebun anggur, kebun zaitun tidak kamu tanami, tapi kamu makan hasilnya. Mereka terima tanah perjanjian. Tuhan kasih mereka tanah perjanjian. Di Sikem, Yosua bilang itu. Tahu nggak, Abraham dulu pertama kali Tuhan bilang, negeri ini akan kuberikan padamu. Di Kejadian 12, Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbatim di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepadamu. Justru di Sikem, di tempat di dekat Sikem itu Tuhan bicara sama Abraham. Dan kepada Yosua di tanah yang sama di Sikem, Tuhan genapi janjinya. Karena Tuhan pasti selesaikan apa yang Tuhan sudah mulai dalam kehidupan Abraham dan juga dalam kehidupan saudara. Saudara boleh berasa berputar-putar, saudara berasa bahwa wow, perjalanan Abraham sampai Yosua dapat, saudara, perjalanan yang terlalu menarik dan berputar-putar, saudara. Tapi saudara, bukan berarti tanpa hasil. Karena Tuhan masih ingat janjinya. Di Sikem, dekat Sikem situ Tuhan berbicara pada Abraham. Maka Tuhan pun akhirnya berikan kepada Yosua. Dan Yosua pun berkata, negeri ini di Sikem, dia berkata, udah jadi milik kita. God always finish what He started. Tuhan selalu selesaikan apa yang Dia mulai di dalam kehidupanmu. Bless you, church. I love you so much, so do not give up. Saudara mau tahu perjalanan orang Israel di padang gurun? Keindahannya adalah ini, saudara. Keindahan perjalanan mereka. Justru di padang gurun. Pas mau keluar ke padang gurun, ada darah di pintu di Mesir. Itulah mereka mulai perjalanan mereka. Lalu ada batang pohon, saudara, yang membuat air menjadi manis. Gambarannya siapa? Gambaran Yesus, saudara, yang membuat manis apa yang pahit.
Lalu the bread from heaven yang mereka makan, saudara. Gambaran siapa? Gambaran Yesus, saudara. Mereka makan mana, roti dari surga. Yesus bilang, akulah roti yang dari surga. Akulah roti hidup. Lalu the rock that was hit to flow water. Ada batu yang dipukul maka keluar air. Perjanjian baru berkata, the rock itu adalah Yesus, saudara. Yang di-curse sehingga kita mendapatkan water, saudara, the spirit, saudara. Another rock juga di hit to flow water. Ini adalah perjalanan mereka, saudara. Yang terakhir, saudara, ada the bronze snake, saudara, ular tembaga yang membawa kesembuhan untuk mereka yang melihat. Ingat, mereka semua digigit oleh ular. Barang siapa yang melihat kepada ular tembaga tersebut, mereka sembuh. Yohanes 3 berkata, ular tembaga itu adalah Yesus, saudara, gambaran Yesus. Maka kita behold him dan kita diselamatkan. Di padang gurun itu, saudara, next, saudara, di nomor 1, nomor 2, 3, 4. Ini adalah perjalanan mereka sampai ke dekat, saudara, tanah perjanjian. Di setiap titik itu mereka ditunjukkan gambaran Yesus. Ada Yesus di dalam setiap perjalanan. Ada Yesus di dalam setiap perjalanan. Kali ini saudara berjalan di padang gurun, saudara memang merasa seolah-olah percuma. Tapi ada sesuatu yang lebih indah di dalam perjalanan saudara. Saya percaya Dia akan tunjukkan Yesus di dalam perjalanan saudara. Dari pertama, dari darah yang melindungi mereka, ada gambaran Yesus. Sampai the bronze snake, saudara, ular tembaga itu, ada gambaran Yesus yang menyembuhkan. Saya berdoa di dalam perjalananmu melalui padang gurun, seolah-olah berkeliling. Saya berdoa agar saudara, more than anything, that you get to see Jesus. Bahwa ada Yesus yang menyembuhkanmu. Ada Yesus yang memberi kau makan. Bahwa ada Yesus yang memberi kau minum. Ada Yesus yang memberikan kemanisan di dalam kepahitan yang saudara alami. Ada Yesus yang memberikan perlindungan. Ada Yesus yang memberikan penyediaan. Bahwa di dalam padang gurun yang saudara lalui pun saudara akan alami. Ada Yesus di setiap perjalanan saudara. For this, I have Jesus. Untuk apapun keadaanmu, for this, I have Jesus. Tuhan, aku berdoa tunjukkan Yesus dalam setiap keadaan mereka. Though they feel useless, meaningless, they don't feel better. Show them Jesus in the midst of what they experience today. Yesus setia, bukan hanya dengan kasih destinasi yang baik, tapi di dalam perjalananmu, Dia akan tunjukkan kesetiaannya lagi dan lagi di dalam nama Yesus. Saya mau tutup begini, saudara. Waktu mereka akhirnya masuk ke tanah perjanjian, setelah 40 tahun, 38 tahun mereka dihukum, akhirnya mereka masuk tanah perjanjian. Mereka makan apa di padang gurun? Makan mana? Hujan roti, saudara. Dari surga hujan roti, saudara. Tapi waktu mereka masuk ke tanah perjanjian, berhentilah mana itu. Pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu, orang Israel nggak beroleh mana lagi. Tapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan, saudara. Jadi mereka udah nggak lagi makan dari roti dari surga. Waktu mereka dapat tanah perjanjian, mereka makan dari tanah. Saya mau kasih tahu kepada saudara, kalau hari ini langit tertutup untuk beri makan, maka saudara di dalam berkat Tuhan, saudara akan melihat tumbuhan keluar untuk memberi saudara makan. One way or another, God will definitely provide for you. Kalau belum ada tanah untuk ditanam, maka Tuhan akan hujani roti untuk mereka. Kalau mereka udah masuk ke tanah Kanaan, roti berhenti, maka Tuhan akan tumbuhkan tanaman untuk mereka, saudara. Karena one way or another, your Father gonna provide for you, saudara. Tuhan akan memberi saudara makan, bahkan in famine, in hard times, in wilderness, one way or another, God will not leave you alone. One way or another, Tuhan gak akan tinggalkan, lupakan, buang, tapi gak akan Tuhan lakukan. Tuhan pasti jaga dan beri saudara makan. Jadi apapun yang saudara lakukan hari ini, even though you don't feel better, aku berdoa dan aku tahu saudara akan lihat Yesus dalam perjalananmu. Tapi saya ingin saudara tahu bahwa tidak ada penghukuman. Do not blame yourself. Do not think that you are cursed. Do not think that you are, karena you are not under the law. Kalau saudara ada di dalam Kristus Yesus, tidak ada penghukuman
penghukuman bagi engkau. Dan kalau tidak ada penghukuman, maka savaf, perjalanan berkeliling, hanyalah sebuah persiapan, atau bahkan hanyalah sebuah perjalanan untuk membawakan kemenangan dalam kehidupanmu. That is you in Christ Jesus. There is no punishment, saudara. Tapi hari ini, saudara, untuk penyediaan yang saudara butuhkan, kalau saudara harus berhenti kerja, kalau company harus tertutup, kalau saudara di PHK, kalau apapun yang terjadi, saudara, if God, saudara, kalau langit menghentikan rotinya, maka tanah akan memberikan makanan. Your Father cares, your Father provide, and your Father is faithful, saudara. Maka langit, tanah akan bekerja sama, saudara, to provide you. Pandanglah burung-burung di udara, tidak menabur, tidak menuai. Tuhan ada cara lain kasih mereka makan. Gak berarti harus ada lumbung untuk bisa makan. Gak berarti harus ada tanaman tuayan untuk makan. Tuhan bisa kasih makan kamu dengan cara yang lain. Because the Father is more faithful than the situation that we are in now. Let me pray for you, church. Untuk hari ini, saudara yang greatly affected. I don't feel better. I tried 1 business, 2 business, 3 business. I tried my first job, my second job. Tapi hari ini I need God. I try my first relationship, my second relationship doesn't work. My character is still the same. Today sama tahun lalu I try to be better. I don't feel better. Diri saya maupun keadaan. Hari ini I want to pray, Tuhan, untuk setiap pribadi yang mendengar. Can we just close our eyes? Can we just open our hands? Bolehkah kita sama-sama, saudara, if this is you, or if this is not you, maybe it's your family, let's pray together. Aku berdoa, Tuhan, untuk mereka yang merasa is meaningless. Mereka berjalan, mereka lelah, mereka capek, ambil satu langkah demi satu langkah demi satu langkah. Breakthrough yang mereka tunggu 2 tahun lalu masih mereka tunggu sekarang. Mereka berjalan berkeliling mencoba tanpa, seolah-olah tanpa hasil. Aku berdoa sehingga mungkin mereka merasa mereka dihukum. Aku berdoa, Tuhan, agar Tuhan tell them that you love them, and in Christ Jesus you are not punishing them. You are preparing them, you are blessing them, you are giving them victory, Tuhan. Bahwa perjalanan mereka adalah perjalanan kepada perjanjian, perjalanan kepada kemenangan, perjalanan yang akan membawakan masa depan yang indah, Tuhan, di dalam nama Yesus. Aku berdoa, Tuhan, agar Tuhan yang sertai mereka. Biar ada Yesus yang tunjukkan, Yesus yang menyembuhkan, Yesus yang memberi kemanisan, Yesus yang memberikan perlindungan, Yesus yang memberikan minuman waktu haus, Yesus yang memberikan pertolongan waktu mereka susah. Yesus, Engkau ada dalam setiap perjalanan mereka. Karena sometimes in the desert, Tuhan, in wilderness is too hard. Tapi I pray, Jesus, Engkau tunjukkan pada mereka who you are again and again every day, Tuhan. Aku berdoa untuk mereka yang khawatir hari ini, bagaimana dengan hari esok, agar mereka tahu kalau Tuhan di padang gurun, Tuhan kasih makan orang Israel dari langit. Waktu mereka di tanah perjanjian, Tuhan kasih makan dari tanah. Karena one way or another, your Father, I pray that you know this, your Father gonna take care of you. Dia akan izinkan orang-orang benar meminta-minta kelaparan. God will bless you and bless you and bless you. In Jesus' name, He is your Father. Amen. 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 Saudara, saya tahu saya berbicara ini tiap minggu. Untuk saudara bagikan video. Saudara, I thank God for you who are listening and receiving. Re-listen this. Kalau saudara tahu ini memberkati saudara, re-listen this, saudara. Terlalu banyak suara di luar yang lebih kencang daripada pengharapan dari Tuhan, kasih karunia Tuhan. Re-listen to this again and again. Kalau saudara diberkati, you know somebody needs this, you know your family needs this, atau ada suara yang menaruhkan sebuah nama, share this. I say this not to promote us, to bless them, saudara. The world needs a light hari-hari ini. Please do bless others too, and be blessed yourself again and again. God bless you. Untuk saudara yang pertama kali menerima Yesus, hari ini bolehkah saudara katakan dengan mulutmu, percaya dengan hatimu, katakan, Yesus, terima kasih untuk mati untuk dosaku. Terima kasih tidak ada lagi penghukuman di dalammu. Aku terima Engkau dalam hidupku. Maka Tuhan, aku percaya di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati saudara. Tuhan gak menghukum, Tuhan melindungi dan mengasihimu di dalam nama Yesus. Tuhan berkati.
was an orphan, then you came, adopted me. You said, my child, would you call me your daddy? I once a broken till you came to my heart. You took all the pieces, made my heart whole again. How could this love so real, could this love show me Jesus? Jesus, there's no one like you. For God so loved the world that He gave His only Son, so whoever believes in Him will have everlasting life. For God so loved the world that He gave His only Son, so whoever believes in Him will not perish but have everlasting life. You asked me, love, would you take my hands forever? You know my answer, I want no one but you. How could this love so real, could this love show me Jesus? Jesus, there's no one like you. For God so loved the world that He gave His only Son, so whoever believes in Him will have everlasting life. For God so loved the world that He gave His only Son, so whoever believes in Him will not perish but have everlasting life. There is no gap that's too far to reach. The cross makes it clear that I am your dear. Love is your name, all heavens proclaim. You gave your life and carried me home. There is no gap that's too far to reach. The cross makes it clear that I am your dear. Love is your name, all heavens proclaim. You gave your life and carried me home. There is no gap that's too far to reach. The cross makes it clear that I am your dear. Love is your name, all heavens proclaim. You gave your life and carried me home. There is no gap that's too far to reach. The cross makes it clear that I am your dear. Love is your name, all heavens proclaim. Jesus Christ, for God so loved the world that He gave
Mari kita melakukan perjamuan kudus hari ini. Kenapa kita melakukannya dari minggu ke minggu? Karena kita ingin mengingat Yesus hari-hari ini. Banyak mata kita bisa tertuju kepada banyak hal lainnya. Tapi dengan melakukan perjamuan kudus, kita mengingat penderitaan Yesus, kita mengingat kebangkitannya, kita mengingat apa yang dia sudah beli untuk kita, dan kita juga mengingat saudara kemenangan yang dia berikan kepada kita. Ketika mata kita melihat kepada Yesus, waktu orang Israel melihat kepada ular tembaga, ular yang dikutuk itu saudara, ular tembaga saudara, mereka mendapatkan kesembuhan. Ketika kita melihat kepada Yesus saudara, kesembuhan, pertolongan, kekuatan terjadi dalam kehidupan kita saudara. That's why we do Holy Communion, oke? Mari kita ambil roti ini saudara. Tuhan, kami mengingatmu sekali lagi hari ini bahwa Engkau dikutuk di atas kayu salib, dipecah-pecahkan agar kami bisa menerima keutuhan dan berkat Tuhan. Kami terima roti ini, tubuh Kristus yang dihukum agar kami menerima berkat, yang dipecah-pecahkan agar kami terima shalom dan keutuhan. Kami terima di dalam nama Yesus roti ini, tubuh Kristus. Terima kasih untuk anggur, yaitu darah Kristus yang menyucikan dosa manusia. Ini adalah perjanjian yang baru di dalam darah-Mu, bahwa kami adalah orang yang benar satu kali untuk selama-lamanya. Kami orang yang dikuduskan, kami orang yang diperkenan. Maka Tuhan tidak lagi marah dengan kami, tidak sedang marah dengan kami, tapi Tuhan sedang berkenan dan mengasihi kami. Maka hanya kebaikan yang mengikuti kami seumur hidup kami. Tuhan, kami minum anggur ini, darah Kristus, dan menerima the covenant of shalom. Bahwa kasih setiamu tidak akan beranjak dalam kehidupan kami. Bukan apa yang kami perbuat, tapi apa yang Yesus sudah perbuat dalam kehidupan kami. Yang akan memberikan masa depan kami. Di dalam nama Yesus. Amen. Thank you that we can look at Jesus. Menemukan kesembuhan, menemukan pertolongan, menemukan kekuatan, menemukan kedamaian. We receive them all in the name of Jesus. Amin. Terima kasih The Cause sekali lagi untuk mengikuti Sunday Service online kami. Tuhan memberkati saudara. Kalau kebaktian hari ini telah memberkati saudara, please do share it to your friends, to your family. Karena this is a time di mana banyak yang membutuhkan. Please do agar Tuhan memberkati mereka juga. God bless you. Hari ini saudara, there's an exciting announcement seperti yang tadi sudah di-announce. Tapi I just wanna tell you again saudara how exciting it is. Ada The Cause Worship merilis sebuah single yang berjudul Love Is Your Name saudara. Lagu ini berbicara mengenai the love of the Father saudara, yang ingin memeluk, ingin embrace. Dan apapun yang saudara rasakan, bahkan ketika saudara merasa sendirian, dia ingin kau memanggil dia Daddy, because dia intimate saudara dengan kehidupanmu. Written beautifully oleh Mariska. Well done and thank you for doing that. Terima kasih juga untuk Joshua Jovianus yang manage this project dengan tim saudara, all the musician. I know all the hard work saudara. Thank you so much. Jadi untuk setiap saudara yang mendengar, tune in and listen di dalam semua di banyak platform online, Spotify, iTunes, Revivo, you can find it there saudara. May it bless you, bless your friends, bless your family. Hari ini saudara, kita memasuki mungkin 2,5 bulan dari kebaktian online kita saudara, mendekati 3 bulan. Saya mau mengabarkan bahwa untuk bulan Juni dan juga bulan Juli kita akan masih online service saudara. Please tune in. Tapi Tuhan tetap memberkati saudara dimanapun saudara berada. Amen. Kita tutup kebaktian ini. Boleh kita pejamkan mata kita, teduhkan hati kita, boleh angkat kedua tangan saudara dimanapun kau berada. Tuhan memberkatimu dan memeliharamu. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu, memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera, pemulihan, penyediaan, keutuhan, shalom, the presence of all good things. Tuhan memberkati engkau dan keluargamu sekarang sampai selama-lamanya.
hanya kebaikan dan kemurahan yang mengikutimu seumur hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat ini. Amin. Adopted me. You said, my child, would you call me your daddy? I once broken till you came to my heart. You took all the pieces, made my heart whole again. How could this love so real? Could this love show me Jesus? Jesus, there's no one like you. For God so loved the world that He gave His only Son, so whoever believes in Him will have everlasting life. For God so loved the world that He gave His only Son, so whoever believes in Him will not perish but have everlasting life. You asked me, love, would you take my hands forever? You know my answer. I want no one but you. How could this love so real? Could this love show me Jesus? Jesus, there's no one like you. For God so loved the world that He gave His only Son, so whoever believes in Him will have everlasting life. For God so loved the world that He gave His only Son, so whoever believes in Him will not perish but have everlasting life. There is no gap that's too far to reach. The cross makes it clear that I am your dear. Love is your name, all heavens proclaim. You gave your life and carried me home. There is no gap that's too far to reach. The cross makes it clear